Keinginan Presiden Jokowi untuk menyetop impor garam gagal terrealisasi. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan malah membuka keran impor garam industri hingga 2,4 juta ton. Australia menjadi negara dengan jumlah pasokan garam terbesar untuk Indonesia. Lantas apa respon dari petani garam Indonesia dengan kebijakan impor oleh pemerintah? Sudah bergabung bersama kami Ketua Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia, Muhammad Jakfar Sodikin melalui sambungan Zoom. Halo, selamat pagi Pak Jakfar. Selamat pagi, Mbak Dea. Ya, Pak Jakfar, kemarin Anda sempat menjamin bahwa produksi garam di dalam negeri ini mencukupi kebutuhan di dalam negeri. Namun pemerintah tetap memutuskan untuk akhirnya impor. Apa yang sebenarnya terjadi dan apakah ini ada hubungannya dengan standar kualitas garam yang dihasilkan oleh petani di dalam negeri? Untuk tahun ini produksi garam rakyat, yang rakyat ya, itu sekitar 2 juta ton, PT Garam sekitar 300.000 ton up, jadi produksi kita untuk tahun ini suplai garam nasional sebanyak 2,3 juta ton. Nah, kalau kebutuhan nasional itu sekitar 4,5 juta ton, berarti ada kekurangan sekitar 2,2 juta ton. Ini kita tidak menghitung stok yang ada di gudang-gudang pengusaha ya kan. Nah kalau saya nilai impor sebanyak 2,4 juta ton itu memang terlalu banyak ya untuk tahun ini. Ada suplai yang berlebih nantinya dan dikhawatirkan garam kita, garam rakyat itu akan mengalami penurunan harga. Karena di sini sebenarnya masih banyak stok-stok garam yang ada di kantong-kantong petani atau di gudang-gudang petani. Dan saat ini, bulan ini sudah mulai terjadi penurunan harga. Padahal kemarau kan masih lama. Kalau untuk masalah pemenuhan kebutuhan garam yang dinilai garam kita ini kualitasnya tidak mampu untuk garam industri, memang tidak semua garam kita bisa untuk industri. Nah, tapi jangan kita lupa juga sebenarnya garam rakyat ini kan masih garam bahan baku. Jadi tidak bisa langsung disuplai ke perusahaan-perusahaan industri itu. Harus lebih dulu diolah. Nah, permasalahannya di sini bukan hanya di petani saja yang kualitasnya yang harus ditingkatkan, tapi mesin-mesin pengolah yang ada di Indonesia ini juga harus ditingkatkan. Jadi nanti setelah diolah itu diharapkan NaCl-nya bisa di atas 97% untuk garam industri. Jadi kalau mesinnya diperbaiki, teknologinya diperbagus, saya yakin untuk industri sebagian bisa kita cover dari produksi garam rakyat kita. Kalau Pak Jakfar ini menyoroti soal perbaikan atau perbaruan mesin pembuatan garam industri, ini kan sebenarnya sudah ada Perpres nomor 126 tahun 2022. Salah satu poinnya, ini Presiden menegaskan bahwa kebutuhan garam nasional harus dipenuhi dari garam produksi dalam negeri oleh petambak garam dan badan usaha paling lambat tahun 2024 kecuali kebutuhan garam untuk industri kimia atau kloralkali. Bagaimana sebenarnya dengan implementasi aturan ini di lapangan? Apakah ini ada hubungannya juga dengan perbaikan alat yang dimiliki oleh petani garam rakyat? Peraturan itu bagus ya. Kami petani garam sangat menyambut baik. Itu adalah kemauan baik, kebijakan yang baik dari pemerintah. Cuma sayangnya pemerintah ini untuk mendukung kebijakan itu tidak disertai dengan aksi-aksi nyata di lapangan. Nah, contoh nyata, sekarang pemerintah main aman dengan melakukan impor yang banyak. Padahal harusnya tahun 2024 ini kalau menurut Perpres 126 itu sudah tidak bisa dilakukan impor selain CAP dan farmasi ya. Nah, ternyata itu kalau saya lihat 2,4 juta ton itu mengakomodir kebutuhan untuk aneka pangan sebanyak 500.000 ton karena si CAP paling tidak sekitar 1,7 sampai 1,9 juta ton dan kebutuhannya per tahun. Nah, pemerintah
sudah bagus mengeluarkan perpres itu, tapi tidak dilakukan tindakan real di lapangan untuk meningkatkan produksi garam rakyat maupun kualitas garam nasional. Saya di sini kalau kita bicara meningkatkan garam rakyat saja, ini kok kayaknya menjustifikasi hanya rakyat aja yang yang harus meningkatkannya. Padahal untuk garam nasional itu seperti saya tadi bilang, ada garam rakyat yang harus ditingkatkan mutunya, ada mesin-mesin pengolah yang juga harus ditingkatkan teknologinya. Jadi jangan hanya rakyat aja yang diberikan beban oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas. Dan saya tekankan lagi di sini, garam rakyat hanyalah bahan baku. Jadi bahan baku itu harus diolah. Nah, di pengolahannya ini yang harusnya ditekankan oleh pemerintah. Pemerintah ini harus sudah bisa membuat standar untuk produksi untuk mesin-mesin pengolah itu seperti apa. Bahan baku masuk berapa persen, keluar harus berapa persen. Nah, saya lihat di sini pengusaha kita ini sangat manja. Jadi dia tidak mau mengolah garam rakyat yang NaCl-nya 90%, ya kan, NaCl 90%, karena susah. Teknologinya juga mahal, agak mahal dikit lah ya. Nah, kenapa susah-susah garam rakyat? Mending garam Australia aja, toh dari Australia sudah dicuci, Mbak. Sebenarnya garam Australia itu kan masuk kita sudah dicuci di sana, otomatis dari sana sudah 97%. Nah, tinggal di sini diolah dengan mesin sederhana aja sudah bisa 97 up. Jadi pemerintah ini di sini memanjakan pengusaha dan tidak menerapkan standar yang ketat untuk pengusaha-pengusaha ini. Jadi perusahaan mana yang bisa menghasilkan garam dengan mutu industri ya, kebutuhan industri 97 ke atas, NaCl-nya 97% ke atas, dengan bahan baku yang berapa gitu. Kalau garam Australia yang diolah ya gampang saja, Pak, semuanya kita bisa jadi pengusaha gitu, Pak. Pemerintah Anda anggap memanjakan pengusaha, kemudian harus impor salah satunya dari Australia, dan tadi Anda juga menyebut bahwa implementasi dari Perpres nomor 126 tahun 2022 ini sebenarnya di lapangan nggak oke, tidak berjalan dengan baik. Sebenarnya pola komunikasi seperti apa antara Asosiasi Garam Rakyat Indonesia dengan pemerintah sehingga muncul hal-hal seperti ini di lapangan? Kalau saya lihat sementara ini ya, kalau pemerintah ini masih banyak kebijakannya top down. Jadi mereka mengeluarkan kebijakan, kita harus melaksanakan, atau kalau mereka tidak melakukan kebijakan, kita melaksanakan supaya kita bisa makan kan, kita hasilkan garam. Begitu kita hasilkan garam, dijustifikasi garamnya jelek. Tolong sewaktu-waktu, ya kan, kita diajak berembuk sebenarnya kebutuhan kita itu apa? Kebutuhan petani garam itu apa? Dari segi teknologi atau apa, pendanaan apa, atau ada kalau yang paling kami pentingkan sebenarnya dari teknologi. Bagaimana caranya kita mendapat teknologi untuk penuaan air laut. Jadi air laut yang masuk ke meja garam kita itu kita harapkan, atau masuk ke tambak-tambak kita harapkan itu volumenya bisa meningkat. Kalau dari air laut itu rata-rata kan 2%. Nah, diolah dalam 1 bulan sampai 1,5 bulan bisa menjadi 34 derajat bome. Jadi air laut itu 2 derajat bome ya. Maaf, tadi saya salah. Jadi dalam 1 sampai 1,5 bulan diharapkan menjadi 24 derajat bome. Nah, kalau jarak ini bisa diperpendek menjadi 1 minggu atau 2 minggu, nah katakan 2 minggu saja, kita yakin garam rakyat ini peningkatannya bisa antara 30 sampai 50%. Jadi ini sudah bisa mengcover malah sebagian kebutuhan CAP ya, kalau memang bisa diolah ya, mesinnya harus bagus ya, mungkin mesinnya pakai sistem refinery atau MVR itu bisa, Mbak. Jadi kalau meningkat sampai 30% dengan produksi tahun kemarin ya 2023 itu 2 juta ton, kan bisa nanti dihasilkan 2,4 lah paling tidak ya, atau 2,6 kalau 30%, 2,6 juta ton. Berarti kebutuhan untuk
konsumsi industri selain CAP itu sudah bisa tercukupi. Untuk tahun berikutnya baru kita pikirkan CAP itu bagaimana untuk mencukupinya di tahun-tahun berikutnya. Artinya sekarang Asosiasi Petani Garam Rakyat membutuhkan komunikasi dua arah ya dengan pemerintah, Pak Jakfar. Betul. Nah, saya juga dengan adanya CNN seperti ini bisa menyuarakan, bisa mengetuk pemikiran mereka bahwa petani ini jangan hanya dijadikan objek, tapi juga diajak berbicara bagaimana caranya, bagaimana meningkatkan kualitasnya, bagaimana caranya produksinya yang bagus. Karena kayak sekarang ini, Mbak, banyak faktor yang mempengaruhi produksi. Begitu harga garam itu rendah, itu mereka jadi agak bermalas-malasan, toh hasilnya juga nggak banyak, produksinya banyak pun juga uangnya sedikit, akhirnya mereka banyak yang lari cari pekerjaan lain. Itu juga salah satu faktor yang membuat produksi kita menurun. Itu seperti itu. Jadi kami berharap ada komunikasi yang baik. Kami ada suatu wadah atau apa ya, itu yang membuat atau menerima masukan-masukan dari kita, dan kira-kira masukan dari kita dan kebijakan dari pemerintah itu bisa tidak dijalankan. Kadang ada konsep yang bagus tapi tidak bisa dijalankan. Ada teknologi yang bagus yang yang ditemukan oleh pemerintah kemarin dari KKP, sistem Bestekin itu juga bagus, bisa menghasilkan 99% NaCl-nya, tapi tidak bisa diimplementasikan di. Nah, seperti itu, Mbak. Baik, komunikasi antara kedua belah pihak, baik dari pemerintah dan juga Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia ini ditunggu, apalagi oleh Pak Jakfar yang tadi sudah menjelaskan mengapa saat ini kondisi petani garam rakyat ini sedang tidak baik begitu, karena suplainya tinggi tapi kemudian ada impor dan harganya menjadi turun. Terima kasih Pak Muammar Jakfar Sodikin, Ketua Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia, sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Terima kasih juga.